Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, melalui video YouTube ini saya akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman sekaitan dengan analisis kebijakan publik. Sebelum terlalu jauh, saya atas nama Musakir, salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sidenre Rappang. Dan alhamdulillah di Universitas Muhammadiyah Sidenre Rappang, teman-teman sekalian, itu sudah banyak dibuka jurusan-jurusan baru di beberapa fakultas. Khususnya untuk pasca sarjana itu sudah ada 3. Yang pertama Magister Administrasi Publik, tempat saya kuliah. Kemudian yang kedua Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu jauh lagi untuk menempuh pendidikan. Di daerah kita ini, khususnya di Kabupaten Sidrap, itu sudah ada universitas yang sudah bersaing dengan kampus-kampus besar. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi, karena ini bagian daripada tugas mata kuliah dari pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sidenre Rappang. Itu mata kuliah tentang analisis kebijakan publik. Nah, teman-teman sekalian, jadi nanti akan saya paparkan 3 poin inti yang bagian daripada pembahasan saya. Adapun tema besar yang akan saya sampaikan kepada teman-teman itu tinjauan tentang analisis kebijakan publik. Jadi ada 3 poin. Yang pertama masalah kebijakan, kemudian yang kedua isu kebijakan, yang ketiga adalah agenda setting dan aktor kebijakan. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, itu masalah kebijakan. Tentu kalau dalam dunia akademik, khususnya di fakultas saya, ilmu sosial dan ilmu politik, itu menjadi rujukan dalam melakukan sebuah riset atau penelitian, tentu berangkat dengan masalah. Karena kita berbicara tentang masalah kebijakan, tentu kita harus tahu dulu apa itu masalah. Jadi masalah kalau dalam pengertian sederhana itu adalah kesesuaian antara harapan dan kenyataan, atau kalau dalam istilah akademik itu dasain dan dasolin. Ada ketimpangan antara kenyataan dengan harapan kita sebagai manusia atau masyarakat. Tentunya ingin ada keadilan, kesetaraan, tetapi realitasnya tidak seperti itu. Nah, ini ada sebuah masalah. Tentu dalam sebuah instansi itu banyak problem yang kita temukan. Nah, sebagai seorang mahasiswa, terutama yang bergelut di dunia akademik, tentu akan bersentuhan dengan masalah ini. Kemudian ada beberapa karakter masalah. Yang pertama kesulitan yang dirasakan. Kemudian yang kedua adalah halangan untuk dielakkan. Kemudian yang ketiga suatu situasi atau keadaan yang tidak diinginkan. Ya, itu saya kira akan sering kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang keempat kebutuhan atau ketidakpuasan yang harus diatasi dan dipecahkan. Ya. Kemudian masalah terbagi 2, ada masalah individu dan ada masalah publik. Sebelum saya menjelaskan tentang masalah publik ini, saya kira teman-teman sudah paham apa itu masalah individu. Nah, masalah individu ini adalah masalah yang dirasakan secara pribadi oleh seseorang yang tidak dirasakan oleh orang lain. Saya kira teman-teman banyak masalah secara individu. Nah, kemudian yang kedua masalah publik. Jadi masalah publik ini adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi, serta mempunyai akibat yang luas baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat umum.
yaitu banyak sekali yang kita lihat di beberapa instansi. Ya, kemudian ada masalah publik dan masalah kebijakan. Jadi masalah publik ini tentu masalah yang diangkat oleh masalah yang lahir daripada untuk kepentingan orang banyak, ya. Jadi kemudian yang kedua adalah masalah kebijakan. Jadi masalah kebijakan ini adalah nilai-nilai atau kesempatan yang tidak terrealisir tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik. Jadi selanjutnya masalah-masalah kebijakan, ada masalah prosedural, kemudian masalah substantif, kemudian masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif. Jadi ada 5 yang tergolong dalam masalah-masalah kebijakan. Tentu itu punya pengertian atau penjelasan masing-masing sekaitan dengan masalah-masalah macam-macam masalah dalam kebijakan. Kemudian karakteristik masalah kebijakan yaitu saling tergantung, kemudian dinamis dan subjektif. Ya. Selanjutnya isu kebijakan. Jadi isu kebijakan ini adalah suatu keadaan di mana terjadi silang pendapat atau adanya perbedaan dan ketidaksepakatan mengenai masalah kebijakan itu. Jadi isu kebijakan ini seringkali terjadi di lingkup pemerintahan, terutama pengambil kebijakan, misalnya di legislatif, ya. Itu seringkali ada silang pendapat, itu masih dalam tataran mendesain kebijakan itu. Tetapi kalau sudah lahir dalam bentuk produk kebijakan, tentu akan ada isu yang kemudian menjadi masalah dalam publik. Itu ada silang pendapat, ada yang sepakat dan ada yang tidak. Kemudian hasil dari konflik mengenai masalah kebijakan, ya, terus ketidaksepakatan atau konflik antara para pelaku kebijakan mengenai arah tindakan pemerintah, baik yang aktual maupun yang potensial. Ada beberapa tipe isu kebijakan. Ada mayor isu atau yakni masalah besar atau masalah yang berada pada tingkat paling tinggi, misal masalah yang dihadapi oleh pemerintah pusat. Kemudian tipe yang kedua, secondary issue, ya. Ini masalah yang merupakan terjemahan dari masalah-masalah besar yang mencakup penetapan program, kelompok sasaran, dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan dari program tersebut, misalnya masalah pengentasan kemiskinan. Kemudian tipe yang ketiga adalah functional issue, yakni masalah yang menyangkut aspek-aspek anggaran, pengadaan bahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, minor issue atau masalah yang berkenaan dengan aspek, misal ketenagakerjaan, yang akan menangani program rekrutmen pegawai, gaji, jam kerja, metode kerja, dan lain sebagainya. Isu kebijakan ini itu menyentuh beberapa instansi atau lini, misalnya pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian lingkungan hidup, dan pemerintah, ya. Tentu isu kebijakan ini seringkali akan timbul di beberapa instansi yang saya sampaikan tadi, pendidikan, kemudian lingkungan hidup, kesehatan, dan di lingkup pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga tadi sudah 2 poin yang saya sampaikan. Pertama adalah masalah kebijakan, kemudian yang kedua isu kebijakan, kemudian yang terakhir ini adalah agenda setting dan aktor kebijakan. Nah, agenda setting ini, teman-teman sekalian, merupakan satu tahap diputuskannya masalah yang menjadi perhatian para aktor untuk dibuat menjadi suatu kebijakan, ya.
Adapun saluran dalam proses agenda setting, tentu ada beberapa orang atau instansi yang terlibat dalam proses agenda setting ini dalam sebuah rumusan kebijakan. Yang pertama adalah media massa. Tentu media massa ini adalah sumber informasi dalam sebuah agenda-agenda setting. Kemudian kelompok masyarakat, ya, baik dia terlibat dalam agenda setting ini maupun objek dalam dalam kebijakan itu atau agenda setting itu. Kemudian yang ketiga adalah lembaga legislatif yang memang berfungsi untuk mengadakan agenda-agenda setting itu. Kemudian yang keempat adalah birokrasi. Nah, selanjutnya teman-teman ada 4 agenda setting yang penting kita untuk pahami. Yang pertama adalah private problems, kemudian public problems, kemudian yang ketiga adalah isu, dan yang keempat adalah agenda pemerintah. Kemudian ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang ada 2 kelompok aktor dalam menentukan kebijakan. Yang pertama official aktor, itu termasuk lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Kemudian yang kedua unofficial aktor, ya. Poin selanjutnya, kalau dalam pemerintahan di Indonesia itu aktor-aktor kebijakan yang berperan dalam pemerintah di Indonesia ada misalnya MPR, kemudian Presiden, DPR, atau pemerintah, menteri, dan lembaga non departemen. Jadi aktor kebijakan ini ada dalam lingkup pemerintah, ada non pemerintah. Kalau dalam lingkup pemerintah sekaitan dengan aktor kebijakan ini ada misalnya DPR atau legislatif, kemudian eksekutif, dan instansi administrasi dan lembaga peradilan. Kalau yang masuk dalam kategori non pemerintah itu ada kelompok kepentingan yang atau misalnya lembaga-lembaga tertentu. Kemudian yang kedua adalah partai politik, yang ketiga adalah warga negara, ya. Kemudian selanjutnya peran dan tanggung jawab aktor perumusan kebijakan, ya. Tentu para aktor dalam dan tanggung jawabnya dalam perumusan kebijakan itu punya fungsi masing-masing untuk membahas hal itu. Itu saja mungkin teman-teman sekalian, ada 3 poin inti tadi yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.